Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai stoikiometri bagian yang pertama, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar kimia yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Menurut hukum ini, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sebagai contoh, pembakaran logam Ca dengan O menghasilkan oksida. Jadi ketika logam Ca yang kita pakai sebanyak 4 gram atau kalsium, ini 4 gram, kemudian oksigennya adalah 1,6 gram, maka kalsium oksida yang terbentuk sebanyak 5,6 gram. Ini adalah penambahan dari 4 gram ditambah 1,6 gram. Kemudian hukum dasar yang kedua yaitu hukum Proust, hukum perbandingan tetap, dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Kemudian menurut hukum ini, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum ini dapat digunakan untuk menentukan massa unsur yang bereaksi, massa unsur yang tersisa, dan massa zat ya hasil reaksi. Misal dalam senyawa CO2 terdapat unsur-unsur C dan O dengan perbandingan C-nya 1 dan banding O, ada 2 O seperti itu ya. Maka karena ini berdasarkan massa atom relatifnya, maka ini atom relatif C itu 12 dibandingkan 2 kali atom relatif O yaitu 16. Perbandingannya adalah 12 banding 32, atau kalau kita sederhanakan 3 banding berapa? 8. Ya, ini adalah perbandingan unsur-unsur C dan O dalam CO2. Nah, kapan dia dapat digunakan untuk menentukan massa unsur? Misalnya ada contoh ya. Jadi ketika kita mau membuat CO2 dari dari C dan O, maka ketika ada kasus 1, ketika mula-mula kita mempunyai massa karbon sebanyak 3 gram. Nah, massa oksigen yang kita punya adalah 8 gram. Sudah jelas ini semuanya bereaksi ya, karena perbandingannya sesuai yaitu 3:8. Berarti semuanya akan bereaksi menghasilkan CO2 sebanyak 11 gram ya. Pertamanya seperti itu. Jadi ini massa yang bereaksi dan tidak ada sisa. Contoh yang kedua, misal kita punya ini 6 gram, karbon 6 gram dan oksigen sebanyak 18 gram. Nah, maka kita harus menentukan mana yang habis bereaksi dan mana yang tersisa. Dengan melihat perbandingan 3:8, maka jika terdapat 6 gram karbon dan 18 gram oksigen, yang akan habis bereaksi adalah karbon. Kalau misalnya ini 3 kali 2 kan 6, sedangkan 8 kali 2 itu 16. Maka kalau seperti itu, kita bisa menyimpulkan bahwa yang habis adalah karbon sebanyak 6 gram yang bereaksi ya, ini bereaksinya. Reaksi. Sedangkan oksigennya adalah 16 gram. Nah, sehingga terdapat sisa oksigen sebanyak 2 gram. Ini adalah sisa oksigen. Sisa oksigen sebanyak 2 gram. Sehingga karbon dioksida yang terbentuk dari reaksi ini adalah sebanyak pertambahannya yaitu 22 gram. Ya, seperti itu. Disitulah hukum ini bisa menentukan massa unsur yang bereaksi, massa unsur yang tersisa, dan massa zat hasil reaksi. Kemudian untuk yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda dikemukakannya oleh John Dalton. Menurut hukum ini, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini ya. Jadi perbandingannya bulat dan sederhana. Misalnya ada unsur Cu dan Cl dapat membentuk dua senyawa, yaitu CuCl
dan CuCl2. Ini untuk CuCl dan yang bawah adalah CuCl2. Jika massa unsur Cu sama, perbandingan massa unsur Cl merupakan bilangan bulat dan sederhana. Berapakah itu? Kita lihat. Cu dan CuCl dan CuCl2 itu perbandingannya berarti Cl-nya perbandingannya adalah 1:2. Ya, ketika massa Cu-nya sama. Oke, saya kasih satu lagi contoh. Misalnya dalam senyawa CO dan CO2. Berapakah perbandingan massa dari oksigen dalam kedua senyawa tersebut jika karbonnya sama? Jika karbonnya dianggap sama, maka perbandingan O-nya adalah 1:2. Tentu saja seperti itu. Oke, kita ke hukum yang keempat, yaitu hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kemudian bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gas-gas. Nah, ini berarti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Di manakah dia perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume? Misalnya, kita punya reaksi seperti ini. Ada N2 ditambah H2 menjadi NH3. Reaksi ini pertama harus kita setarakan karena ini belum setara, maka kita harus setarakan dulu. Kita harus mintarakannya ya. N-nya ada 2, maka di sini kasih 2. H-nya ada 6, berarti ke sini dikasih 3. Nah, koefisien adalah bilangan yang ada di depan setiap spesi dari reaksi ini. Berarti perbandingan koefisiennya adalah 1:3/2. Artinya, misal karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, maka ketika misalnya ada 3 liter hidrogen, maka nitrogen yang kita butuhkan adalah sebanyak 1 liter. Dan NH3 atau amonia yang akan terbentuk dari reaksi ini adalah sebanyak 2 liter. Ini menilik kepada perbandingan koefisien ya, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Oke. Yang kelima yaitu hukum Avogadro. Dia menyatakan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien sama saja perbandingan jumlah molekul. Jadi ini kalau tadi yang Gay-Lussac hanya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, ini ditambah dengan perbandingan jumlah molekul atau mol zat. Ya, ini berguna untuk nanti perhitungan kimia setelah bab-bab selanjutnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya beri contoh seperti ini. Seperti yang tadi ada persamaan reaksi ini 1N2 ya. Kita lanjutkan dari persamaan yang di atas. Dan H2 menjadi 2NH3. Maka karena misal di sini ada 2 mol zat, maka yang dibutuhkan hidrogennya adalah sebanyak sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Berapa? Betul, 6 mol. Dan NH2 atau amonia yang akan terbentuk adalah sebanyak 4 mol. Begitu. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi class time. Silahkan membuat AABS note taking dari video ini. Terima kasih.